元気でね。写真部のこと、あとは頼んだわよ。脇の原先輩。Wow, ini episode 12-nya bikin gue merinding sih. Jadi gue baru coba nonton anime mono. Kalau dalam bahasa Jepang artinya banyak hal, kan mono stereo gitu ya, bukan ya, beda ya. Bahasa Jepang mononya ya. Dan anime ini sebenarnya punya potensi yang luar biasa bagus. Gue udah siap banget masukin anime ini ke dalam planet R gua gitu kan. Setelah nonton episode 1 dan 2 itu sebenarnya gue kehook banget. Lanjut ke episode 3 sampai 11, entah gua nonton anime apa ini, udah kayak beda judul. Jadi kayak ada dua plot yang berbeda dalam anime ini. Bahkan kegunaan kamera dan cinema clubnya itu malah menjadi plot sampingan bagi gua ya. Jadinya cerita anime ini nih sebenarnya kayaknya menceritakan mangaka yang suka jalan-jalan gitu keluar rumah. Jadi gua bingung sih untuk ceritanya, tapi untuk visualnya luar biasa bagus anime ini. Karena memang inti utama dalam anime mono ini yang gue dapatkan adalah mereka itu ingin memperkenalkan Yamanats, prefektur Yamanats ya, dengan media anime, foto, video atau film gitu kan. Dan ya ada sedikit sempil-sempil Eurocamp. Kalau kalian udah pernah nonton animenya mungkin kalian pasti enggak sih, karena banyak banget itu dia jadi cameo di dalam ini. Bahkan bukan cameo lagi, udah jelas itu masih Eurocamp ya. Kayaknya yang buat sama gak sih atau beda ya? Gue nggak tahu sih, gue nggak cari tahu lebih dalam apa hubungan anime mono ini sama Eurocamp. Tapi entah kenapa itu Eurocamp selalu ada dalam anime ini. Dan seperti yang gue bilang, kita akan jalan-jalan di sekitar prefektur Yamanats dan prefektur tetangga-tetangganya gitu sesekali. Ya gitu aja sih kalau untuk cerita. Biasa aja dari episode 2 sampai episode 3 sampai 11 menurut gue itu biasa aja. Bahkan gue gak merasakan sebuah isekai dalam anime ini, entah kenapa ya. Beda dengan anime-anime CGCD yang lainnya itu yang agak terasa gitu ya sih kayaknya. Tapi ini walaupun jalan-jalan ke alam kemana, entah kenapa gue gak merasakan iya sih kayaknya sih. Dan kenapa gue beres nonton anime ini walaupun ceritanya gak jelas itu dibantu dengan visual anime ini yang amat sangat luar biasa bagus. Seperti yang gue bilang, gue tuh udah kehook gara-gara episode 1 dan 2. Kalau kalian perhatiin, anime ini tuh bener-bener memakai komposisi, tape of shoot, movement yang ada dalam film atau sinematografi, bukan dalam anime. Ya sebenarnya sama sih ya, anime sama film tuh sama gitu, gambar bergerak gitu kan. Tapi biasanya anime-anime itu kan mereka nggak mentingin role of third gitu, selalu naruh karakter tuh center gitu kan, nggak ada foreground, background atau bokeh-bokeh gitu. Itu kan jarang ya di anime ya. Tapi di series ini tuh amat sangat dipikirkan. Bahkan mereka mau melihatkan landscape yang luas atau ruangan yang agak sempit, itu mereka menggunakan lensa fisheye untuk ngeliatin semuanya. Itu bagus banget visualnya. Dan juga movement kameranya juga itu kayak panning, tilt up, tilt down itu dipikirin banget. Sampai banyak banget movement yang gue rasa ini bukan digambar tapi di shoot pakai sebuah kamera. Itu sih yang gue rasain. Ya yang menarik lagi adalah banyak juga transisi menarik di anime ini, dimana kayak salah satunya ada di episode berapa ya, gue gak lupa. Mobilnya Haru itu kan lewat jalan dan kameranya itu taruh di bawah dengan frog angle gitu, terus nge-tilt up buat ngeliatin ke belakang. Itu bagus banget sih. Gue lupa ya episode berapa ya, kalau kalian perhatiin adalah di situ. Dan juga movement 360 derajatnya, karena mereka pakai kamera action cam 360 ya, itu bagus juga banget. Dan apalagi yang waktu naik kereta gantung pakai kameranya si Amamiya ya, itu bagus banget. Penggunaan lensa anime ini tuh luar biasa sih bagi gue ya. Walaupun mereka kayaknya nggambar kan, bukan pakai lensa real kamera gitu, tapi yang bikin gue tetap bertahan walaupun ceritanya nggak jelas, bingung apa yang mau diambil plotnya gitu. Tapi termanjakan, mata gue termanjakan sih. Jadi gue
tonton sampai habis. Kalau kalian detail merhatiin percakapan mereka di dalam mobil, itu kameranya ada movement dimana ngeliatin kalau mobil itu bergerak atau bisa dibilang entah ngicek lubang gitu. Pokoknya ada gerakan-gerakan di dalam mobil itu yang ada apa sih naik turun gitu lah, kayak ngicek lubang, apa sebutannya. Pokoknya kalau kalian dalam mobil itu kan nggak full still gitu kan, ada aja sedikit goyang-goyang walaupun di dalam mobil. Nah itu diperhatikan banget sama anime ini. Makanya wah, ini sinematografi film ini tuh amat sangat luar biasa, walaupun ceritanya ya agak kurang sih, biasa aja. Dan seperti yang gue bilang di awal, yang menarik itu cuman di episode 1, 2, dan 12. Itu bagus banget. Gue masih bingung sih kenapa mereka kayak berubah alur cerita gitu dari episode 3 sampai 11 itu kenapa gitu. Gue agak bingung, padahal premis mereka tuh luar biasa loh awalnya. Coba bayangin mereka memperkenalkan Prefektur Yamanats itu dengan sebuah film, dengan sebuah fotografi. Kayaknya itu lebih menarik sih. Tapi ya itulah dia anime Mono. Kalau untuk sound musik ya kita bisa merasakan mereka ada di countryside-nya lah ya, itu kerasa banget. Dan anime ini ya slice of life banget, walaupun nggak kerasa ya sih kayaknya, tapi slice of life-nya itu kerasa banget di anime ini. Dan kalian yang mau nonton untuk menemani libur kalian, siapa tahu libur panjang ini kalian di rumah aja dan butuh tontonan anime yang jalan-jalan memperlihatkan alam, itu kalian bisa nonton anime ini. Karena gue masukin ke dalam planet A gue. Jadi ya gue cukup rekomendasi sih. Dan ya silakan lo tonton lah. Tapi anime ini amat sangat seru ditonton, karena ya itu yang gue bilang, memanjakan mata banget. Mereka mikirin banget visual, komposisi, dan movement lain-lainnya itu. Jadi silakan tonton lah ya. Dan gue mau sedikit cerita aja sih, dimana karena ini mengandung spoiler, kalian yang belum nonton tonton dulu lah ya. Karena ini spoiler yang amat sangat bahaya banget bagi kalian yang belum nonton ya. Jadi tonton dulu, karena gue mau cerita episode 12 yang penting dan keren itu menurut gue. Jadi silakan tonton dulu bagi kalian yang udah nonton dan nggak masalah dengan spoiler sih ya lanjut denger cerita gue ya. Dan di episode 12 ya, di episode 12 ini sebenarnya seru banget. Gue hampir ketipu juga, itu pranknya Sakuraku itu luar biasa sih, itu bagus banget. Akhirnya mereka sadar gitu ya, bahwa mereka itu adalah klub sinema gitu. Akhirnya buat film di episode 12. Tapi entah kenapa mereka baru sadar di akhir-akhir ya. Satsuki nunjukin hasil foto-fotonya. Jadi ya oke lah, ternyata sepanjang mereka melakukan banyak hal, si Satsuki nggak lupa foto dan dia coba edit. Sebenarnya yang edit video itu si Satsuki itu udah di-spill di episode 11. Kalau kalian perhatiin itu tampilan editing video banget lah, entah primer, entah capcut atau ya. Di situ kelihatan banget si Satsuki itu sebenarnya lagi ngedit. Kayaknya ya untuk bagian di akhir diliatin ke si kakak kelasnya, si Maki Nohara ya. Dan ya itu dia cerita singkat gua. Anime yang luar biasa dengan visual yang bagus, tapi ceritanya ya agak kurang. Kita juga diperkenalkan beberapa hidden game yang ada di Prefektur Yamanats gitu kan, dan sekitarnya. Dan seperti biasa di akhir gue akan rekomendasiin anime yang mirip-mirip kayak gini. Itu kalian bisa nonton, Eurocamp kalian kayaknya udah nonton deh. Ya mungkin yang agak mirip-mirip sama Eurocamp itu ada Yamano Susume. Lalu yang sedikit hidden game, mungkin beberapa orang nggak tahu tapi mungkin beberapa orang tahu, itu ada Sorayori Motoibaso, dimana sekumpulan anak-anak gadis pengen ke Antartika gitu kan. Lalu ada Hokago Taibonishi. Nah itu tentang mancing lah ya. Kalian bisa tonton untuk menemani libur panjang kalian. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan cerita gua. Sampai jumpa lagi di cerita gua yang lainnya. Dan bye-bye.